Ulos adalah salah satu jenis kain khas masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulus berarti kain. Kain ulus berupa kain tenun berbentuk selendang yang dianggap sebagai simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Masyarakat Batak menganggap kain ulus sebagai benda sakral yang sejalan dengan semboyan mereka, ijuk pangut nihodong, ulus pangut niholong, yang artinya ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulus adalah pengikat sayang sesama. Aturan dalam budaya Batak menyebutkan bahwa ulus hanya diberikan kepada kerabat yang lebih muda seperti orang tua kepada anak. Aturan kedua, ulus yang diberikan harus sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Bagian kain ulus yang dipakai oleh laki-laki bagian atas disebut handeh. Sementara itu bagian bawahnya disebut cingkot. Ada juga bagian penutup kepala disebut dengan tali-tali atau detar. Kain tenun ulus yang dipakai oleh perempuan bagian bawah hingga batas dada disebut haen. Bagian penutup punggungnya disebut hoba-hoba. Jika memakai ulus berupa selendang disebut dengan ampe-ampe. Bagian penutup kepalanya disebut dengan saung. Setelah memahami berbagai penjelasan mengenai ulus, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana ulus menjadi objek pewartaan Injil dalam gereja Katolik? Injil tidak hanya diungkapkan dengan elemen-elemen budaya, tapi juga menjadi kekuatan yang mampu mengubah. Tentu saja, ada kesulitan-kesulitan dan persoalan di dalam penafsiran Injil dan budaya yang hanya bisa dipecahkan dengan komunikasi antara budaya. Dalam hal ini, komunikasi bukan pertama-tama hendak mencari kesepakatan, melainkan pengungkapan kesaksian diri. Artinya, budaya tradisional adat dan Kristen bukan hanya saling memberikan kesaksian, tetapi juga saling mendengarkan kesaksian. Komunikasi ini berlangsung terus-menerus dan butuh waktu. Karena mereka mampu memahami budayanya secara mendalam. Selain itu, pertemuan Kristen dengan budaya juga membawa beberapa masalah yang hanya bisa diatasi dengan komunikasi antar budaya, di mana budaya terlibat bukan hanya memberikan tapi juga mendengarkan. Agar iman Kristen berhasil, maka orang Katolik Batak Toba mempunyai peranan penting. Orang Batak mesti secara aktif berusaha membentuk dan mengubah budayanya dengan roh Injil. Maka agar dapat memberikan kesaksian Injil bagi manusia dalam konteks budayanya masing-masing, maka tugas gereja lokal yang berusaha membawa kesatuan iman dan hidup tidak tergantikan dalam proses penafsiran Injil. Injil kemudian akan dipahami dan dihidupi secara baru bila ia berintegrasi di dalam budaya Batak Toba. Integrasi tetap menjadi sebuah proses penafsiran terus-menerus. Ulus dalam kaitannya dengan pemahaman alat tradisional, mulai dari Nabulon, bisa misalnya menjadi media pengungkapan budaya Batak Toba dalam proses inkulturasi iman Kristen kepada Allah di gereja Katolik. Bahwa Tuhan orang Kristen melewati batas hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dari Hanatulu, demikianlah orang Batak Toba mengungkapkan identitas budayanya di dalam gereja. Ulus dapat diberikan sebagai tanda bahwa dalam Kristus kita adalah satu dan kami berdoa untukmu. Dalam kaitannya dengan konsep Allah, orang Katolik Batak Toba ingin memberi kesaksian lewat ulus sebagai simbol kesatuan dalam Kristus. Dalam Nostra Aetate artikel 2 dikatakan bahwa gereja dengan tulus menghormati apapun yang ada dalam agama-agama lain dipandang benar dan suci. Artinya, gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama. Maka semua orang adalah saudara karena berasal dari Allah yang sama dan mempunyai tujuan hidup yang sama. Allah ingin mengkehendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi secara bersama, dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Maka
Dengan demikian, ulus merupakan sebuah simbol mengikat kasih antara sesama dan Tuhan.